terima kasih kalau malam ini hambamu masih terus diberi kesempatan untuk sharing firman yang akan menguatkan kami semua. Tuhan, kami percaya bahwa hanya firman-Mu yang bisa menuntun kami sampai kami melihat waktu di mana Engkau menjawab bukan hanya satu bagian yang buat indah pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian yang luar biasa Tuhan. Bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semua. Ya. Malam ini kita melihat bagaimana kesaksian yang luar biasa ya, yang kita kenal. Bagaimana saya tahu Bu NN tidak gampang untuk berjuang, tapi kalau hari ini dia melihat sesuatu indah begitu luar biasa, itu karena dia bayar harga yang benar-benar luar biasa. Makanya ada harga yang dibayar, ada kualitas pertobatannya. Bahkan Bu NN saya dengar mau ikut retret Jakarta ya. Kalau bisa ikut Bu NN bisa kesaksian lagi nanti di mini retret Jakarta ya. Bu NN mau ikut, itu saya lupa dia bilang mau ikut ya. Bu NN pastikan ikut. Nah, makanya malam ini tema khotbah itu tentang kepahitan. Makanya jangan hidup dalam kepahitan, hidup dalam kemanisan aja. Seperti Bu NN, walaupun hidupnya disakiti, tapi dia hidup dalam kemanisan, makanya dia bisa mengucapkan sesuatu yang manis. Dia mengucapkan walaupun tidak pernah dirangkul suaminya, dipeluk suaminya, dia bisa berkata terima kasih buat pelukan yang hangat suamiku. Nah, ini bisa ditiru ibu-ibu yang lagi ngalami proses apapun juga. Suami yang kasar, yang KDRT, ndak usah dikatakan suami yang brengsek. Mulai sekarang diucapkan, terima kasih buat pelukan hangat, ciuman yang hangat, ya. Terima kasih buat suami yang luar biasa. Itu konsisten diucapkan. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkannya dengan konsisten, maka hidup mati itu dikuasai lidah. Suatu kali tanpa kita sadari, pelukan yang hangat, ciuman yang hangat, kemesraan ini jangan tidak pernah berlalu, itu akan digenapi. Nah, malam ini saya akan mengambil bagaimana firman, kalau kita hidup itu jangan lagi dalam kepahitan. Kita mau merubah setiap kita semua hidup dalam kemanisan aja. Kita lihat dulu ayatnya ya, di Yeremia 20 ayat 12 sampai 13. Yeremia 20 ayat 12 sampai 13. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Malam ini siapapun yang punya perkara, mungkin saudara disakiti, mungkin hari ini perkara apapun yang membuat kita rasanya pahit, kita difitnah ya, kita dikata-katai buruk sama suami, kita di KDRT, punya suami yang penjudi atau istri yang dan sebagainya yang menindas. Hari ini pastikan bahwa setiap apapun yang terjadi, kalau sampai doamu sampai hari ini, walaupun sudah berdoa supaya pasangan berubah, orang yang menyakiti kita berubah, tapi pada kenyataannya belum berubah, itu hanya satu ujian di mana Tuhan lagi uji karakter orang benar, batin dan hati kita. Percayalah, kita semua akan melihat bagaimana ketika kita lulus dalam ujian, pasti pembalasan itu tetap ada buat orang-orang yang menyakiti hidup kita ketika kita sudah menyerahkan perkara kita kepada Tuhan. Malam ini tidak ada orang yang kepahitan kalau menyerahkan rasa sakitnya sama Tuhan. Bu NN bisa lulus. Kenapa? Karena dia ketika menyerahkan rasa sakitnya kepada Tuhan, dia tahu bahwa ini ujian, maka apa yang diperhitungkan Tuhan ketika dia menjadi orang yang benar, hari ini dia melihat semuanya menjadi indah.
13. Ini kata-kata yang luar biasa. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Sekali lagi kalau saudara baca ayat 13 ini menarik. Waktu kita disakiti, apa yang Tuhan mau sebagai orang benar? Disuruh menyanyi dan memuji Tuhan. Kita nggak boleh lagi hidup dalam kepahitan, tapi disuruh menyanyi, memuji Tuhan, karena kita sudah menyerahkan perkara, sehingga percayalah pembalasan ketika kita hari ini menjadi orang yang miskin, diinjek-injek, ya diem aja, disakiti hati, nggak bales, itu kayak orang miskin, orang bego yang nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi jangan lupa, Tuhan Sang Pembalas akan melepaskan kita semua dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak disakiti, hidup dalam kepahitan, saudara tidak akan lihat tangan Tuhan bekerja melepaskan saudara dan saya dari orang jahat. Karena kita juga dianggap orang jahat sama Tuhan. Kalau kita membalas, kita hidup dalam kepahitan, hati kita kotor dan penuh sampah sakit hati, maka Tuhan melihat hati saudara bukan lulus secara ujian hati, batin, dan karakter, saudara dianggap orang yang gagal, maka kita tidak akan lihat pembalasan yang Tuhan sedang kerjakan. Makanya Bu NN lihat pembalasannya Tuhan dengan pemulihan yang indah. Pastikan malam ini kita jangan hidup dalam kepahitan. Menyanyi dan pujilah Tuhan. Waktu kita disakiti, kita sudah serahkan aja perkara kita kepada Tuhan. Percayalah apa yang perlu kita lakukan, Bu Eli. Bagaimana caranya saat kita disakiti, pahit rasanya Bu Eli, sakit hati, jujur. Realita kalau hidup seperti Bu NN waktu dia konseling memang sakit, menyakitkan sekali. Tapi waktu kita mengerti firman, malam ini firman Tuhan mengajak kita yang lagi disakiti, difitnah, kita lagi ngalami keadaan yang sulit. Malam ini pastikan yuk kita semua mau hari ini menyanyi dan pujilah Tuhan. Artinya gini, kalau orang diajak menyanyi dan puji Tuhan, berarti hati kita tidak boleh ada pahit. Kita harus hari ini hidup di dalam sukacita. Nah, lihat ayat yang berikutnya, kita lompat ya. Bagaimana kita semua sebagai anak Tuhan melihat di Mazmur 73 ayat 21 sampai 24. Ini yang perlu kita lakukan. Bagaimana di tengah masalah kita melihat pembelaan yang luar biasa nanti ya. Kita baca ketika lihat ya. Hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Apa yang di ayat 22, kita tidak boleh melawan, kita tidak boleh pahit. Justru aku dungu dan tidak mengerti. Banyak ibu-ibu saat disakiti berusaha cari WhatsApp-nya suami. Berusaha mengerti, kok bisa, duh suamiku kenapa ya nyakiti aku, ndak terima, sakit hati. Tapi firman Tuhan berkata, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu. Itu yang pertama. Jadi hari ini kalau saudara mau bebas dari kepahitan, jadilah orang yang dungu. Saudara tidak usah sok pinter, sok mengerti. Saya ini tidak salah loh Bu Eli. Kurang apa saya sebagai istri. Sudah ini. Itu semuanya hanya akan berakhir dengan kepahitan. Tapi semakin kita bodoh, dungu, bisu, buta, budak, 3B, kita semakin seperti hewan
yang tidak tahu apa-apa, tapi kita tahu bahwa kita punya Tuhan pembela yang suatu kali tidak akan membiarkan kita diinjak-injak seperti hewan yang dungu, seperti orang yang bodoh. Suatu kali kalau Tuhan melepaskan yang bodoh-bodoh menurut dunia, kalau dulu saya bisa ngampuni suami saya, teman-teman saya yang dunia berkata, kamu bego, kamu bodoh, kamu blow on. Kenapa hidup disakiti, tidak mau bales, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi percayalah, malam ini justru orang yang dungu-dungu, bebas dari kepahitan, akan melihat tangan Tuhan bekerja melepaskan. Makanya malam ini siapapun yang lagi pahit, mulai puji Tuhan aja. Menyanyi buat Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih buat suamiku yang baik, yang luar biasa, istriku yang mencintai aku dan anak-anak. Terima kasih buat mertua yang baik. Semua dikatakan 23. Tetapi lihat ya, aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. 24. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan lihat ini kata-kata berikutnya. Kemudian apa saudara? Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Luar biasanya Tuhan bukan hanya melepaskan saudara dan saya, tetapi mengangkat saudara dan saya ke dalam kemuliaan. Makanya hari-hari ini sepahit-pahitnya hidup orang benar, itu selalu dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Kalau saudara dilepaskan, diangkat dari satu kemuliaan, orang nanti akan bilang gini, hebat ya. Bu NN pasti orang bilang gini, suamimu seperti itu bisa ajak honeymoon bulan minggu depan berdua ke luar kota. Itu sudah tidak mungkin rasanya. Tapi karena Tuhan yang melepaskan dan yang memulihkannya, mimpi-mimpimu itu menjadi nyata. 3 hal saudara, kalau kita kepahitan, maka firman Tuhan mengajak kita hari ini untuk memuji Tuhan, untuk menyanyi buat Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jadilah dungu. Nggak usah banyak tahu. Semakin kepingin tahu suamimu di mana, istrimu gimana, saudara semakin kepahitan. Hari ini jadi orang bodoh itu jauh lebih baik. Saat kita hari ini tidak mau tahu, sudah suami tidak pulang, ya tidak mau tahu, tidak dicek WhatsApp-nya. Dulu saya semakin ngecek WhatsApp suami, semakin bego, semakin hidup saya terpuruk. Tapi semakin saya sudah tidak mau tahu, hari itu karena saya sudah serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, hidup saya bisa menikmati makan. Tadi pagi ada seorang ibu yang telepon konseling saya, Bu, aneh ya Bu, dulu saya stres depresi lihat suami saya, sekarang masalahnya tambah parah, saya ya bisa loh Bu, makan ya makan, tidur ya tidur, saya itu heran, padahal hari-hari ini saya digugat suami saya cerai. Coba Bu, aneh Bu, saya bisa tidur, bisa beraktivitas, bisa kerja, kayak orang normal. Kenapa? Karena saya sudah merubah mindset, saya tidak mau bawa kepahitan. Urusan dosa suami saya, urusannya Tuhan, bagian saya yaitu tetap melakukan tugas sebagai seorang istri. Yang pertama, jadilah dungu, tidak banyak tahu. Yang kedua, kalau kita hari ini tidak bebas dari kepahitan, bagaimana dekat kepada Tuhan, maka Tuhan yang pegang tangan saudara dan saya. Yang ketiga, dengar nasihat Tuhan. Jangan banyak dengar apa kata orang. Semakin saudara dengar apa kata orang, semakin pahit. Semakin saudara tidak dekat sama Tuhan, saudara tidak akan pernah pulih dari kepahitan. Makanya kita pemazmur ayat Mazmur 73 ayat 21 sampai 24 itu sesuatu yang luar biasa. 3 hal.
Hari ini kalau kita mau melihat kepemuliaan seperti Bu NN, bahkan anggur yang manis, hari ini jadilah dungu, yang kedua dekat kepada Tuhan, dan yang ketiga dengar nasihat Tuhan. 3 hal yang akan saya bahas ya. Makanya kalau jadi orang dungu nggak mau tahu itu lebih sehat loh saudara. Saya punya seorang jemaat yang meninggal karena suaminya selingkuh. Usia 36 sudah kena kanker stadium akhir dan akhirnya dia meninggal. Masih muda, anaknya hari itu nangis saudara ya. Nangis mama, mama anaknya masih kecil, belum menikah, belum lulus sekolah semua. Tiba-tiba mamanya harus pulang ke rumah bapak di surga. Kenapa? Karena ndak jadi dungu. Suaminya diikuti terus, jadi detektif, dipasang alat GPS, dia bisa tahu suaminya di hotel, dia bisa tahu dia dapat bonota, suaminya check-in di hotel mana-mana, dia hitung semua pengeluaran suaminya. Setiap hari pola hidupnya hanya kepahitan. Waktu baca sesuatu bukti, membuat dia pahit. Waktu dia melihat bukti suaminya berbohong, dia melihat pahit. Tapi beda dengan Bu NN. Waktu Bu NN melepaskan pengampunan hidup dalam kemanisan, Bu NN melihat bagaimana tangan Tuhan melepaskan. Bahkan saya percaya Bu NN akan dibawa Tuhan. Janji Tuhan diangkat ke dalam kemuliaan. Orang kalau diangkat dalam kemuliaan itu luar biasa. Nanti pemuliaannya bagaimana cara Tuhan memuliakan orang sampai akan bilang gini, wow, kalau bukan Tuhan nggak mungkin suamimu bisa seperti ini. Itu ciri orang yang diangkat Tuhan dalam kemuliaan. Makanya hari ini lebih baik ibu-ibu yang suka cek WhatsApp-nya suami, suka kepo-kepo pelakor, ya kepo Instagram-nya pelakor, wanita tobat, suka kepingin tahu dipasang GPS, itu makin membuat semuanya bertambah pahit. Orang yang pahit, ujian hati, batin, karakternya akan dinilai Tuhan gagal. Sehingga saudara tidak lihat bagaimana Tuhan melepaskan dan mengangkat saudara dan saya dalam kemuliaan. Kita semua hari ini tidak perlu takut. Bu NN tuh ngalami proses yang tidak mudah. Tapi lihat kalau Tuhan sudah membalik telapak tangan. Yang pertama jadilah dungu. Kita lihat. Kenapa kita perlu jadi dungu? Bodoh, tidak banyak kepingin tahu, tidak pengen banyak mengerti, karena di Lukas 6 ayat 37 Tuhan itu sudah kasih batasan. Lihat, baca Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Makanya malam ini daripada kepahitan, kita ingin tahu segala sesuatu. Mulai malam ini ibu-ibu, bapak-bapak juga yang lagi ngalami kepahitan, hari ini mulai jadi orang yang dungu, yang tidak mau tahu. Sudah, dosa suamimu bagiannya Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak juga. Kalau suamimu di rumah, suamimu layani dengan baik. Tapi waktu di luar, itu suami kita, tapi Tuhan yang melayani. Ada malaikat Tuhan yang berkemah lewat doa-doa kita. Lebih hebat mana? Kuasa Tuhan yang di luar memagari suamimu, atau kuasa GPS, kuasa mulut yang ngomel setiap hari, daripada seperti itu membuat kita semakin kepahitan. Lebih baik mulai malam ini jadilah dungu. Kenapa? Karena yang pertama ada perintah, jangan menghakimi. Waktu kita hari ini tidak dungu, kita ngomel aja, itu menghakimi saudara ya. Kita mungkin hari ini berkata, memang kamu suami yang tidak tahu diri, istri yang tidak tahu diri, sudah tidak punya uang masih selingkuh. Oh, itu dulu saya. Kalau saya marah sama suami saya, mulut saya itu kasar. Saya bilang gini, kamu tidak
tahu ngaca diri. Memangnya siapa wanita yang kamu selingkuh itu siapa? Kamu ngaca, itu penghakiman. Hari ini kita tidak berhak mengambil bagiannya Tuhan. Yang pertama, jangan menghakimi, jangan menghukum. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang jengkel sampai membalas dengan selingkuh, membalas dengan sakit hati, itu menghukum. Apalagi membalas dengan bercerai, itu sama aja menghukum. Makanya daripada putar otak mau pisah, mau cerai, lebih baik jadi orang dungu. Ya sudahlah, kamu mau bohongi saya. Ya, saya sejak jadi orang dungu, walaupun saya tahu apa yang saya tanya jawabannya bohong, tidak perlu saya bilang, kamu bohong ya, kamu tadi jam ini saya tahu persis kamu di mana dan dengan siapa, tidak perlu. Karena jelas firman Tuhan berkata, jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi, jangan menghukum supaya kita tidak dihukum, yang ketiga, jangan membenci supaya kita juga diampuni. Itu sebabnya kenapa kita perlu dungu, karena kita sudah serahkan perkara kita kepada Tuhan. Izinkan tangan Tuhan yang akan menghakimi, menghukum, dan hari ini mendidik pasangan-pasangan kita yang bermasalah. Izinkan tangan Tuhan yang menghakimi, menghukum, dan mendidik orang-orang yang menyakiti kita sampai menimbulkan rasa sakit dan pahit. Bukan tangan kita jadi dungu aja. Ya sudah, diampuni, difitnah lagi. Dungu aja, nggak usah marah, nggak usah bales, nggak usah labrak-labrak pelakor. Sudah diampuni pelakor malah banyak tingkah, mulai pasang teror ke kita, kirim surat kaleng ke kita, sudah kita dungu aja, ndak usah dilabrak, ndak usah dijemput di rumahnya terus kita tampar seperti yang viral-viral itu ya. Banyak istri-istri yang menampar muka pelakor, ditampar, dijambak dan sebagainya. Kita sadarkan hidup kita. Walaupun itu menyakitkan loh Bu Eli. Masa mobil saya itu dipakai buat pacaran Bu Eli. Kalau pulang rumah Bu Eli, saya lihat yang namanya body lotion Bu Eli. Saya lihat baju wanita, saya lihat tas wanita di mobil saya. Itu keterlaluan Bu Eli. Sudahlah. Nggak usah kita hari ini pasang aksi untuk menghakimi, menghukum, sekalipun itu menyakitkan. Kita tidak usah membenci. Alangkah jauh lebih baik kita seperti itu tadi pemazmur. Dungu, tidak tahu mengerti apa-apa. Karena nanti yang akan menghakimi, menghukum, dan mendidik pasangan kita, orang-orang yang menyakiti kita, adalah tangan Tuhan sendiri. Percayalah, kalau tangan Tuhan sendiri nanti penghakiman, penghukumannya akan membuat orang-orang itu bertobat. Kalau tangan kita yang menghukum, menghakimi pasangan kita, nanti tobat kumat. Tapi kalau tangan Tuhan sendiri yang mendidik pasanganmu, yang jewer telinga pasanganmu, tobatnya tobat hebat. Ibu-ibu mau pilih mana? Tobat kumat atau tobat hebat? Kalau saya pilih seperti Bu NN. Tobat hebat, bukan tomat. Ya, sekali lagi makanya kita harus seperti orang dungu supaya nanti pertobatan orang-orang yang kita cintai tobatnya tobat hebat, bukan tobat kumat. Sesuai dengan apa yang kita bayar, maka akan menikmati kualitas yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk bagaimana Bu Eli dekat kepada Tuhan. Buka Yeremia 20 ayat 11 sampai 12. Ya, satu pembahasan lagi kita selesai. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang kepahitan, yuk bertobat malam ini. Tidak ada yang pahit. Hidup dalam kemanisan aja. Puji Tuhan, tidak usah lihat ulah-ulah orang-orang yang menyakiti kita. Jadi dungu dekat kepada Tuhan. Tetapi lihat ya, Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku, apa saudara, akan tersanjung jatuh.
jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malunya sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Orang yang dekat sama Tuhan itu seperti seorang yang pahlawan yang disertai oleh Tuhan, pahlawan yang gagah. Kenapa? Orang yang dekat sama Tuhan, Tuhan yang besar di pihak dia. Kalau misalnya ya, ada seorang istri yang kesaksian. Makanya bapak-bapak hati-hati ya. Kalau istrimu masih nah itu aman, posisimu aman. Tapi kalau sudah istrimu mulai diam, hanya melipat tangan, perlu berhati-hati. Karena firman Tuhan jelas berkata, siapa yang menyertai istri-istri yang berdoa adalah Tuhan yang besar. Tuhan sebagai pahlawan, seperti pahlawan yang gagah. Maka ketika istrimu hanya berdoa, sudah tidak ngomel lagi, tidak lagi mulai menghakimi, menghukum, bahkan sudah tidak membenci hidupmu, itu jauh lebih bahaya. Kenapa? Karena nanti lihat, orang-orang yang menyakiti hidup kita akan tersandung jatuh, tidak dapat berbuat apa-apa, malu sekali karena kita memberi tempat pada murka Allah. 12. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar. Nah, lihat ya, ujian lagi batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Dekat kepada Tuhan itu enak. Hari ini saudara tidak perlu takut. Hari ini kalau saudara disakiti jangan pahit. Yaitu puji Tuhan itu tadi. Deket aja sama Tuhan. Tidak usah marah, tidak usah hukum. Nanti lihat ya. Tuhan itu tidak main-main. Kalau saudara mulai buta, bisu, budek sama pasangan saudara, maka Tuhan yang akan membuat pasanganmu akan tersandung jatuh. Tuhan yang akan membuat orang-orang yang menyakiti hidupmu tidak dapat berbuat apa-apa, tidak berdaya, dan Tuhan akan membuat orang-orang itu akan dipermalukan, dan Tuhan akan membuat apapun rancangan orang jahat tidak akan pernah berhasil. Itu sebabnya malam ini siapapun saudara dan saya, yuk jangan pernah hidup dalam kepahitan. Buang, Bu, boleh enggak kasih waktu? Enggak ada waktu lagi. Hari ini dengar firman, hari ini juga saudara harus bisa menang atas kepahitan. Hiduplah dalam kemanisan mulai malam ini. Jangan main-main dengan orang yang sudah hidup dalam kemanisan. Walaupun kelihatannya bodoh, kelihatannya enggak berdaya, enggak melakukan apa-apa, tapi mereka lupa bahwa ketika Tuhan yang besar ada di pihak kita, maka Tuhan akan membuat musuhmu yang tersandung jatuh, tidak berdaya, akan dipermalukan, dan semua rekaan jahat tidak akan berhasil. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, yuk bagaimana kita mau dengar nasihat Tuhan. Ini dipraktekkan saudara. Kalau tanpa semua step ini, saudara tidak akan mampu. Tapi waktu step demi step saudara mulai merubah mindset. Saudara jangan berpikir waktu saudara bodoh dijadikan keset. Tuhan sang pahlawan gagah perkasa berpihak pada kita. Semuanya akan dibalik saudara. Makanya hari ini kita akan dilepaskan, diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Seperti Bu NN. Kolose 3 ayat 15a. Kolose 3 ayat 15a. Hendaklah, lihat ya, damai sejahtera Kristus, apa saudara, memerintah dalam hatimu. Boleh enggak sampah kepahitan ada di dalam hati kita? Kalau kita mau dengar apa kata Tuhan, Tuhan bilang gini, nak, walaupun itu sakitnya, kamu tidak boleh memerintahkan jengkel, sakit hati di dalam hatimu. Aku tetap memerintahkan untuk izinkan damai sejahteraku tinggal di dalam hatimu. 1 Petrus 3 ayat 15a. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan.
Yakobus 1 ayat 21b. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Malam ini hati yang boleh ada di dalam hatimu. Yang pertama itu hanya damai sejahtera. Itu yang boleh memerintah. Yang kedua, tidak boleh ngotori hati dengan sampah. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Yang ketiga, firman yang tertanam di dalam hati. Malam ini kalau kita bisa praktek dengar apa kata Tuhan, kita tidak akan hidup dalam kepahitan. Kita tidak akan izinkan sampah, jengkel, amarah, sakit hati ada di dalam hati kita. Mulai malam ini, siapapun saudara dan saya yang mau hidup dalam kemanisan, melihat Tuhan mengangkat saudara dalam kemuliaan dan melepaskannya, nanti musuh-musuhmu lihat ya, apa yang firman Tuhan katakan pasti dipermalukan, pasti tidak berhasil, pasti akan terjatuh. Itu akan dikerjakan oleh Tuhan. Yang berhak menghakimi, menghukum, dan mendidik pasanganmu. Kita tidak boleh ambil bagian haknya Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan perkara kita kepada Tuhan, maka izinkan Tuhan yang mendidik, menghukum, dan menghakimi pasangan kita. Saudara tidak akan mukanya lonjong kayak Kudanil. Saudara tidak akan punya muka kayak Scooby-Doo. Tapi hari ini wajah saudara di tengah pahit akan tetap tersenyum manis. Di tengah pahitnya keadaan hidupmu disakiti bertahun-tahun yang rasanya saudara tidak masuk akal. Ya, saya melihat bagaimana saya melihat hari-hari ini, saya bersyukur. Saya melihat banyak ibu-ibu yang radikal mulai bermunculan. Mereka bilang gini, Bu, Ibu tahu, kalau suami saya marah bukan hanya kebun binatang, ludah itu Bu diludahin ke wajah saya. Tapi yang heran Bu, hari ini saya nggak pernah sakit hati. Saya tetap bisa memberikan senyum buat suami saya. Saya tetap bisa melayani dia dengan baik. Saya siapkan makan, saya siapkan handuk. Saya tetap berkata, God bless you saat dia kerja. Saya tetap bisa antar dia sampai di depan pagar. Saya tidak pernah lagi bermuka jutek, Bu Eli. Itu karena kuasa firman, kuasa pikiran Kristus. Damai sejahtera Kristus tinggal dalam hati saya, sehingga saya tidak pernah lagi berkata-kata yang negatif terhadap suami saya. Itu sebabnya malam ini Tuhan mau ada banyak orang-orang yang radikal yang akan mengalami pemulihan, pelepasan dari Tuhan, bahkan diangkat Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang luar biasa ketika kita hari ini hidup dalam kemanisan. Jangan mau hidup di dalam kepahitan. Tidak ada untungnya orang yang hidup di dalam pahit, saudara. Lihat ya, orang yang hidup di dalam pahit, saudara lihat, ayat yang terakhir di 1 Samuel 2 ayat 1. Hari ini pastikan kita tidak mau hidup dalam pahit. Seperti seorang Hana. Hana itu pahit. Dari tahun ke tahun Penina menyakiti hidupnya, malah tidak punya anak. Suaminya tidak adil. Itu menyakitkan. Tapi lihat apa yang dikatakan Hana. Saya sangat terkagum dengan 1 Samuel 2 ayat 1. 1 Samuel 2 ayat 1 yang berkata gini, lalu berdoalah Hana katanya. Hari ini kita bisa berdoa yang terbaik kalau kita hidup dalam kemanisan. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Kita percaya, buka ayatnya lepas dari kepahitan. Kita tahu hari ini tidak ada orang kepahitan, tapi kemanisan. Kenapa? Karena sukacita itu karena Tuhan itu loh sumber kekuatan kita. Tidak ada ibu-ibu yang berkata sudah terlalu lama, enggak. Kalau Tuhan sumber kekuatan seperti Hana. Hana waktu dia bangkit meninggalkan kepahitan, disakiti Penina dari tahun ke tahun, dia mulai move on, dia mulai hidup dalam kemanisan, dia bisa mengampuni Penina dan suaminya. Di situ dia berkata, ternyata sukacita
itu karena Tuhan sumber kekuatanku. Aku bisa sukacita karena Tuhanlah sumber peninggianku. Aku bisa sukacita karena Tuhan sumber pertolongan saudara dan saya. Jadi jangan takut direndahkan, jangan takut dihina, jangan takut dijadikan keset. Karena hari ini kita punya sumber kekuatan, sumber peninggian, sumber pertolongan. Ketika kita tidak menghakimi, menghukum, dan membenci pasangan kita, tapi kita mengizinkan damai sejahtera, kuduskanlah Kristus dan tetap firman yang ada di dalam hati saudara dan saya. Selamat berjuang, baik ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi hari ini disakiti siapapun. Mulai malam ini tidak ada yang menyimpan kepahitan. Izinkan malam ini tidur, sebelum tidur saudara sudah bisa tersenyum, baik suami ya, baik mertua yang galak, kasih senyum sebelum tidur. Kalau yang satu rumah mungkin kepahitan dengan ipar dan sebagainya, saudara kalau ketemu ndak usah pasang wajah yang jutek, tapi mulai berikan senyum. Kenapa? Karena kita sudah hidup di dalam kemanisan bersama Tuhan. Kita menikmati damai sejahtera Kristus, kita menikmati firman, dan kita menikmati kekudusan, di mana Tuhan memberi kekuatan, di mana Tuhan memberikan peninggian, di mana Tuhan memberikan kelepasan buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, selamat berjuang. Siapa yang mau tanya jawab, boleh Frans lanjutkan proses tanya jawab ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Ibu Gembala, berikan tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik, shalom semua ya. Baik, tadi semua cukup jelas ya Ibu Gembala setelah mengganti wifi-nya. Oke ya, semua lancar ya, di mana-mana lancar ya. Oke, baik. Takutnya ada yang mungkin terganggu tadi internetnya. Baik, ada pertanyaan? Boleh silahkan sampaikan di kolom chat ya untuk bisa bertanya hal-hal yang berhubungan dengan kepahitan ya, puji nama Tuhan. Saya percaya deh semua udah lepas dari kepahitan ya. Nggak ada yang pahit-pahit lagi. Hanya yang manis. Tapi manisnya bukan diabetes ya, bukan. Baik, oke. Ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Ibu Gembala akan menjawab Anda. Oke, ini terima kasih Ibu Gembala. Di chat ada yang bilang selamat melayani Ibu Gembala. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak? Baik. Untuk kedepannya nanti mungkin ada tema-tema yang lebih ini ya. Lebih seru nanti. Tadi sempat ngobrol dengan Ibu Gembala. Terutama yang berhubungan dengan pelakor itu seru kayaknya, katanya gitu ya. Ya, ada yang mau bertanya? Ini chatnya. Nah ini apabila saya sedang long distance ya, sedang terpisah jarak dengan suami, beda negara. Oh, beda negara terus suami sedang tinggal bersama wanita lain. Harus gimana? Nah, gimana Bu Gembala? Tidak ada alasan ya harusnya. Ya, kalau memang sudah tinggal dengan wanita lain ya ndak usah bingung, kan pokok jaga hati aja, hidup dalam kemanisan, kan tadi sudah dikatakan bahwa Tuhan nanti akan melakukan bagiannya, jelas ya. Tuhan nanti yang akan membuat suami pada suatu kali tersandung jatuh, baik pelakor juga, musuhmu ndak akan berbuat apa-apa, sudah ndak berdaya, bahkan musuh akan dipermalukan, ndak akan berhasil, suatu kali pasti pemulihannya terjadi. Itu aja ya. Tetap dibawa doa aja seperti Hana, tetap dibawa doa seperti Bu NN. Terima kasih buat kehangatan rumah tanggaku ya. Terima kasih buat suami yang baik, suami yang sudah diputuskan ikatan batin kasih dengan wanita. Itu disebutkan. Ikatan batin kasih itu terus diputuskan ya. Tuhan pererat ikatan batin kasih aku dan suami dan anak-anak. Putuskan ikatan batin dan kasih suami dengan wanita ini, disebutkan namanya ya. Itu kayak peperangan, pasti suatu kali. Yang
penting ibu jangan hidup dalam kepahitan. Hidup terus dalam kemanisan itu tadi. Puji Tuhan sudah terus. Kalau disuruh puji Tuhan, jangan terus hidup dalam keterpurukan kepahitan. Jadi artinya hidup dalam kemanisan aja ya. Ibu tetap pelihara damai sejahtera, enggak usah takut. Kuasa Tuhan itu tetap lewat doa-doa kita menjangkau walaupun di luar negeri mau dimanapun, suami pasti tidak ada damai sejahtera ketika istri sudah mulai berdoa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, bisa dipraktekkan dari Bu NN tadi ya yang kesaksian ya. Oh, suamiku memeluk aku, mencium aku. Luar biasa nanti akan terjadi ya. Baik, untuk selanjutnya. Shalom, saya mau tanya, kalau saya ini di KDRT, kemudian pisah rumah akhirnya. Tapi saya udah ampuni suami. Tapi sekarang ibu ini sedang fokus kepada penyembuhan anaknya akan operasi jantung di bulan Agustus ini. Waduh. Nanti kita berdoa ya secara khusus ini Ibu Mary Gracelyn ya. Berdoa untuk kesembuhan anaknya juga operasi jantungnya. Nah harus gimana itu? Supaya rumah tangga pulih begitu ya. Karena sekarang lagi pisah rumah dulu dan fokusnya kepada anak. Silakan Ibu Gembala. Ya sudah, enggak apa-apa ya. Kalau suami KDRT kita boleh pisah dan fokus sama anak supaya anak hari ini dapat kesehatan, kesembuhan dulu ya. Kita percaya bahwa Bu Mary pasti punya satu pertolongan Tuhan yang enggak pernah terlambat. Jadi Bu Mary jangan hidup dalam kepahitan supaya ketika Bu Mary hidup dalam kemanisan, maka Tuhan itu akan melakukan sesuatu yang besar. Karena ujian hati, batin, karakternya lulus. Berapa kali ayat itu diulang terus. Tuhan yang menguji hati dan batin orang benar. Artinya kalau kita lagi diuji, disakiti orang lewat alat itu, orang yang nyakiti kita sebagai alatnya Tuhan, kita harus lulus. Jangan sampai kita juga jadi orang yang jahat di mata Tuhan karena kita menyimpan kepahitan. Kalau kita sudah hati kita penuh dengan firman, maka di situ Tuhan akan melakukan pembelaan yang luar biasa. Itu aja ya. Jadi percaya Tuhan pasti sembuhkan anaknya Bu Mary. Fokus aja. Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji nama Tuhan. Baik Bu Mary tetap sabar ya, fokus untuk doakan terus anaknya. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan begini, chat secara private ke saya. Agak di luar konteks sih Pak, di luar konteks kepahitan. Jadi dia ini seorang ibu yang mungkin di dalam pekerjaan itu dia dipromosikan atau gimana, dapat tawaran bekerja di luar kota. Suami udah izinkan sih, tapi suami nggak mau ikut pindah. Nah, nggak mau ikut pindah, tapi ya dia butuh pekerjaan ini, butuh tawaran pekerjaan ini supaya secara keuangan bisa membantu keluarga. Apa yang harus saya lakukan Bu? Karena harus terpisah nih dengan suami jadinya. Gimana ya Bu ya? Iya, kalau terpisah lebih baik dibawa dalam doa dulu. Kalau tidak damai sejahtera lebih baik jangan, karena walaupun tidak usah pindah keluar kota kan semua itu anugerah itu Tuhan kasih, tidak harus pindah. Misalnya tetap ditinggal kota, Tuhan pasti kasih ganti pekerjaan yang jauh lebih baik ya. Kalau menurut saya lebih baik jangan pindah hanya karena materi ya, nanti itu buka celah juga. Jadi menurut saya dibawa dalam doa aja supaya Tuhan itu kasih pengganti pekerjaan yang jauh lebih baik. Itu aja ya, supaya nanti tidak buka celah. Kalau pindah kerja tuh suami selingkuh, anak-anak hancur gimana coba ya. Jauh lebih baik kita hari ini serahkan dulu sama Tuhan. Ibu bawa dalam doa 1 minggu minta peneguhan Tuhan. Kalau Tuhan kasih pekerjaan nanti lebih baik Ibu sabar aja menunggu pengganti pekerjaan yang dari Tuhan. Walaupun tawaran di luar kota itu besar nilainya ya. Walaupun suami mengizinkan, tapi itu buka celah nanti buat suami bisa jatuh di dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kembali akan saya tanyakan kepada Ibu Gembala lewat pertanyaan dari jemaat ya. Yang ini sudah berulang kali ditanyakan. Tentang suami yang sudah blokir semua media sosial. Jadi sudah lost contact. Suami udah nggak pulang, udah nggak kasih uang, nggak ngerti gimana keperluan rumah tangga. Jadi sudah benar-benar seperti tidak ada hubungan begitu. Padahal ibu ini tentunya pasti masih mengharapkan suami untuk pulang.
Apa yang harus dikerjakan ya Bu? Tetap jaga hati itu paling utama ya. Tadi pagi saya share renungan jaga hati, jaga mulut, dan jaga mata. Ya, tadi pagi saya share itu. Jadi, kalau kita ini mau ikut Kristus benar-benar jaga hati, jaga mulut, perkatakan seperti Bu NN, suamiku baik dalam perlindungan Tuhan, suamiku sekolah Alkitab, itu dikatakan. Yang ketiga, jaga mata itu cara pandang. Jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang melebihi kemampuan kita. Karena di pemandangan Tuhan, dengan masalah ibu hari ini, suami yang nggak ada kontak, itu semua dalam kedaulatan Tuhan. Suami blokir WA ibu, suami nggak pulang, nggak ada kabar. Tetap dalam pengendalian Tuhan. Jadi cara pandang kita jangan melihat ini sudah nggak ada harapan. Tapi Tuhan tetap izinkan semua yang diblokir, itu tetap cara pandang Tuhan, memandang masalah kita ini ujian, setelah lulus pemulihannya nanti indah seperti Bu NN. Apa yang enggak pernah dipikirkan, yang enggak pernah Ibu lihat, Tuhan akan kembalikan. Yang penting jaga hati, jaga mulut, dan cara pandang kita juga ya. Jaga hati itu paling penting, makanya hari ini jangan sampai iblis itu buka jalan karena hatimu kotor ya. Kalau kita sudah punya satu kekuatan firman untuk bisa menjaga hati, damai sejahtera, dan saudara tidak simpan sampah, maka kekuatan Tuhan itu nanti akan menghajar orang-orang yang menyakiti, menghukum, mendidik suami-suami kita nanti yang akan menghakimi. Itu bagian Tuhan akan jalan nanti ya, walaupun kita seperti orang dungu, tidak nggak ada kabar, ya nggak tahu apa-apa. Mungkin orang bilang gini, "Kok kamu itu bodoh sih? Sudah suami seperti itu ya mbok bertindak." Enggak, suami seperti apapun kita sudah nggak bisa bertindak apa-apa. Lebih baik kita menyerahkan kepada Tuhan, karena kita sama Tuhan jauh lebih hebat mana? Jelas Tuhan jauh lebih hebat. Ya, kita nggak tahu apa-apa, tapi Tuhan itu sudah tahu di mana suamimu, Bu. Di mana suamimu, bagaimana cara menghukum, menghakimi, nanti dijewernya, dibawa pulang, itu ada banyak orang. Makanya banyak istri-istri yang lihat pertobatan suaminya dijewer, dibawa pulang. Ya, bahkan tadi saya terima kabar bagaimana orang yang pernah saya konselingi selingkuh, meninggal dunia lagi masih muda. Katanya mendadak kena jantung. Coba, ya, namanya hidup ini, makanya jangan sampai menyakiti orang yang sudah dungu. Makanya bapak-bapak ya, istri-istri, kalau suami atau pasanganmu mulai dungu, kelihatan bodoh, disakiti ya diam, diselingkuhi ya diam, itu lebih hati-hati loh. Mati loh, beberapa saya lihat pasangan-pasangan yang meninggal itu masih usia muda. Serem nggak kalau Tuhan yang bertindak? Itu sampai dipulangkan ke rumah bapak sudah. Nggak pulang ke rumah istri lagi, pulangnya ke rumah bapak langsung. Lah itu kan gimana saudara? Makanya malam ini yuk jangan main-main dengan yang namanya perkara dosa ya. Ibu-ibu tetap jaga hati, pembelaan Tuhan itu nyata. Walaupun kelihatannya kita diperlakukan seperti hewan yang dungu, tapi Tuhan itu tetap Tuhan yang hidup, yang akan bela hak-haknya orang benar itu secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Sudah dijawab lagi. Ada pertanyaan lagi. Bu, saya ini sudah 2 tahun diceraikan oleh suami. Suami pilih pelakor dan sudah punya 2 anak dari pelakor itu, mungkin begitu ya. Dan anak saya ini tidak mengizinkan untuk saya kembali dengan bapaknya karena mungkin kepahitan yang luar biasa. Apakah masih tetap seperti Ibu NN tadi gitu ya, berdoanya suami kembali, saya peluk suami, saya cium suami. Nah seperti itu, apakah harus seperti itu juga? Karena udah 2 tahun nih diceraikan, gimana Bu? Tidak apa-apa Ibu, itu kan profetik. Tidak apa-apa. Kan kalau Tuhan pulihkan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Kalau mimpinya Ibu dipeluk suami yang sudah 2 tahun, menceraikan, ya Tuhan, ketika Tuhan pulihkan Ibu, ya keadaan mimpi-mimpi Ibu itu digenapi. Nggak apa-apa, jangan pernah berhenti bermimpi bersama Tuhan. Karena yang menggenapi mimpi Ibu
ibu-ibu, bapak-bapak di sini bukan kekuatan manusia lagi, tapi kekuatan Tuhan yang pahlawan yang gagah perkasa itu nanti akan berperang menggenapi mimpinya. Jadi mimpi aja Bu, enggak apa-apa walaupun 2 tahun sudah enggak lihat wajahnya ya, sudah enggak mungkin, sudah dikasih surat cerai ya, suami mungkin sudah nek, sudah muak. Tapi kalau ibu bilang terima kasih buat suami yang selalu memeluk saya bukan memeluk pelakor, itu digenapi loh ya. Makanya jangan takut bersama Tuhan. Kalau Tuhan berkata, ketika aku pulihkan Sion, keadaanmu seperti bermimpi, jangan pernah berhenti bermimpi. Orang mimpi itu kan sesuatu yang rasanya tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan yang menggenapi mimpi saudara, waktu dia pulihkan apa yang jadi mimpimu, waduh keadaan kita itu seperti bersorak-sorai. Kita akan tertawa terbahak-bahak nanti ya. Makanya ibu jangan takut kalau anak kepahitan kasih tahu aja, papa itu lagi ndak tahu, dia lagi buta, kita harus berjuang selamatkan jiwa papa untuk bisa masuk ke surga gitu ya. Urusan pembalasan, kasih ayatnya, jangan menghukum, menghakimi. Kasih itu ayat itu juga yang saya kasih ke anak-anak saya juga. Jangan menghukum, jangan menghakimi, jangan membenci ya. Jangan ndak mengampuni, nanti itu ruginya di kita. Kita yang dihukum, kita yang dihakimi, kita yang ndak diampuni. Lah kita kan rugi besar. Lebih baik kita hari ini melakukan pengampunan yang terbaik, ndak kepahitan, supaya bagian Tuhan itu akan jalan melepaskan, mengangkat saudara dan saya di dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, sudah dijawab lagi ya. Nah, ini ada pertanyaan juga yang sering ditanyakan dan sudah sering dijawab oleh Ibu Gembala ya. Tentang suami pelit. Nah, ini suami yang pelit suka jatah uang bulanan padahal sama pelakor itu kok royal banget ya. Tapi sama istri dan anak sendiri pelit. Gimana ini, Ibu? Ya, memang itu seluruh dunia ngalami seperti itu, bukan hanya ibu sendiri. Orang kalau selingkuh, sama selingkuhannya kan kepengen show off. Wah, ya, bisa-bisa jatah bulanan istri buat show off-nya dia seperti, wah, namanya orang masih pendekatan, mau nunjukin sesuatu yang tarik hati, ya pasti dia ambil jatah istri. Ya, namanya Hana aja juga loh di Alkitab, cuman dikasih satu bagian. Jadi kita ndak perlu protes, ndak perlu kaget, ndak perlu ngiri sama berkat yang dari iblis ya untuk dinikmati pelakor. Itu berkatnya iblis. Dia ndak tahu suatu kali iblis itu akan tuntut bayar harga yang mahal. Sementara kita yang haknya dicuri nanti ibu akan dikembalikan. Jadi ibu ndak usah iri. Saya dulu dilatih Tuhan ndak boleh ngiri. Tuhan bilang gini, ada apa kamu iri? Itu berkatmu dicuri, nanti aku yang kembalikan kalau kamu punya sifat rela. Semakin kamu ndak rela, kamu ndak akan lihat pengembaliannya. Tapi waktu kamu rela, hakmu dicuri orang, aku yang ndak rela, aku yang kembalikan nanti lipat-lipat. Jadi kamu kalau kehilangan sesuatu dari wanita itu, mengucap syukurlah karena nilai itu sebesar itulah nanti akan aku kembalikan lipat-lipat. Oh gitu ya Tuhan. Jadi dulu saya suka ngiri kalau suami saya membelikan harga yang mahal, saya hitung, aduh itu hak saya. Tapi yang saya hitung hari itu bukan lagi yang hilang. Saya bilang gini, Tuhan, itu hakku dicuri, berarti lipat-lipat dari nilai itu. Jadi semakin besar dia dibelikan sesuatu, semakin besar nanti pengembaliannya kepada saya. Dan itu Tuhan genapi. Hari-hari ini, saya itu enggak kerja, saudara. Kalau Tuhan bisa kirim berkat yang melimpah dalam hidup saya, salah satunya kenapa? Tuhan bilang gini, karena aku perhitungkan kerelaanmu untuk mengalami kerugian sesaat menjalani proses ujianku. Dan ketika kamu lulus, apa yang hilang, aku kembalikan lipat-lipat. Ya, jadi ibu jangan lagi berpikir itu kerugian. Tiap kali ibu tahu, ibu suami sama ibu pelit, dia royal, katakan itu berkat yang kembali kepadaku berlipat-lipat. Itu yang dikatakan ya. Sehingga ibu tidak iri lagi sama berkatnya pelakor, tapi ibu bisa ngucap syukur ya. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, ini ada pertanyaan dari ibu yang dulu juga pernah ditanyakan, kemudian Bu Gembala sudah memberikan jawabannya, yaitu tentang suaminya kan kecelakaan. Kemudian kalau anak-anak pengen ketemu, jadi ketemunya di rumah sakit. Nah, sekarang suaminya sudah pulang dari rumah sakit, tapi pulangnya ke rumah wanita tobatnya. Nah, apakah saya boleh menengok suami dengan anak-anak ke sana? Begitu, karena waktu itu ada jawaban dari Ibu Gembala mungkin supaya tidak datang ke sana. Nah, gimana nih kalau nggak ke rumah wanita tobatnya ya nggak bisa ketemu tuh anak-anak, gimana? Kalau menurut saya nggak perlu, ya, karena itu nanti bikin kejiwaan anak-anak semakin terluka. Menurut saya nggak ketemu bapaknya, tapi kan tetap ketemu Tuhan Yesus itu nanti pasti anak-anak hatinya dibalut. Lebih baik dibawa dalam doa. Lagian kalau ibu datang sama anak-anak ke rumah wanita tobat, iya kalau dibukain pintu, kalau diusir gimana? Itu lebih menyakitkan lagi, ya. Jadi lebih baik didoakan aja supaya suami sadar diri, walaupun sudah dapat pukulan dari Tuhan, sudah terjatuh, tergeletak, masih belum mau tobat, mengeraskan hati, percayalah, nanti suatu kali antibiotik itu akan diperbesar. Orang biasanya saya melihat siklus orang yang keras hati, ya. Nanti didikan Tuhan tuh antibiotik berikutnya itu pasti jauh lebih besar. Karena dianggap yang pertama sudah ndak mempan, masih kebal, dipukul lagi hajarannya dengan dosis yang jauh lebih tinggi, dipaksa nanti bertobat. Sudah jatuh kan, sudah kecelakaan, masih kembali kepada wanita tobat, belum kembali ke rumah istri. Hati-hati ya, hati-hati nanti kalau suatu kali hukuman Tuhan sudah jalan lagi, itu dosisnya jauh lebih lipat. Jadi ibu ndak usah takut, ibu doa aja sama anak-anak supaya suami dilawat Tuhan secara luar biasa, untuk suami segera bertobat, dapat kasih karunia supaya ndak dididik, dihajar lebih berat lagi seperti Firaun, ngalami tulah demi tulah yang tulahnya jauh lebih berat. Tapi jauh lebih baik hidup dalam pertobatan, dalam kasih karunia, itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik ya, sudah dijawab lagi ya, baik. Nah, ini ada pertanyaan. Suami sudah putus hubungan dengan pelakor, tapi tiba-tiba kemarin minta uang, datang ke rumah minta uang, nggak dikasih uang, marah-marah, ngerusak semua barang yang ada di rumah, bahkan mengancam untuk menghancurkan anak saya. Apakah saya harus lapor polisi atau gimana ini? Karena kok mengerikan tindakannya. Silakan Bu. Ya, kalau menurut saya laporin keluarganya aja dulu, supaya orang tuanya yang bertindak. Ya, serahkan sama orang tuanya dulu untuk memberi. Biasanya kalau anak dikasih tahu orang tuanya itu lebih nurut daripada dikasih tahu istrinya. Lebih baik dilaporkan ke orang tua dulu. Jangan ke polisi dulu, nanti dia sakit hati. Lebih baik dilaporkan ke orang tua atau orang-orang yang dia takuti selama ini. Misalnya, ya, ada kayak bos atau om atau tante yang selama ini dia dengar. Nah, itu aja dilaporkan supaya bisa memberi nasihat karena itu kan membahayakan buat seisi rumah. Percayalah, ketika kita berdoa di sekeliling orang benar itu selalu ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling, sehingga musuhmu itu tidak akan pernah berhasil kok untuk menghancurkan hidup ibu dan anak-anak ya. Jadi jangan terlalu takut karena kita ini dijagai oleh malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling kita, sehingga kita pasti aman. Direkakan yang jahat akan menjadi rekaan yang baik. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Sudah terjawab lagi ya pertanyaannya. Ini bagaimana tipsnya supaya kita tidak terpancing emosi suami, terutama emosi itu supaya kita ini nyerah gitu. Suami itu cari gara-gara terus supaya kita nyerah, supaya kita minta cerai. Jadi itu yang ditunggu suaminya mungkin begitu ya. Nah, gimana sih supaya hati ini tenang dan tidak terpancing emosi, terutama suami yang ya terus cari gara-gara terus, gimana Bu?
Ya itu tadi sesuai firman, harus perintahkan damai sejahtera. Mau dikatain anjing, babi, kamu wanita ndak tahu diri, sudah ndak cinta, masih ngemis cinta, ya sudah damai aja ya. Dan hati ini jangan sampai nyimpen sampah. Anggap suamimu lagi error. Kalau dia error, kita jangan ikut error. Jadi orang kalau ndak error tuh gimana? Ndak akan pernah terpancing emosi. Orang error ngapain diresponi? Orang kalau error ya kita responi yang baik aja. Wong orang error ya kita tenang aja ngadepi orang error, ngapain ikut-ikut marah wong orang error. Orangnya error ya kita yang waras. Jadi katakan buat diri kita, saya yang waras yang ngalah gitu ya, yang waras yang ngalah. Biarin damai sejahtera Allah yang tinggal dengan kekudusan firman itu membuat aku ndak akan emosi. Biarin mau dikatain, mau diapain, tetap hari ini kita buta, bisu, budek aja sudah ya. Jadi kita jangan ikut error. Kalau kita terpancing emosi, ingatkan kita berarti kita ya ikut ndak waras juga. Kita ikut error. Kalau kita mau jadi orang yang benar hari ini sejahat-jahatnya suami kita, pasangan kita tetap akan membalas kebaikan. Balas dengan senyum aja ya. Jaga hati, itu tadi puji Tuhan, tetap sukacita aja, ndak usah menyimpan apapun sampah di dalam hati, terutama kepahitan. Itu buat kita akan terpuruk. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Ya, sudah terjawab lagi pertanyaan. Hmm, ini nih. Ini pertanyaan yang sering juga nih ya. Suami udah lepas sih dari pelakor, tapi sekarang bangkrut. Terus pulang ke rumah gitu ya. Ah, gimana ini? Nggak bisa kerja. Terus udah gitu, ya tinggal di rumah kontrakan. Gimana ini, Bu? Udah pulang sih, tapi ya keadaannya kayak ekonominya sangat-sangat buruk. Gimana, Bu? Iya, mengucap syukur Ibu, kalau memang sampai dia pulang dalam keadaan bangkrut, percayalah seperti yang Bu NN alami, ya biasanya kalau sudah pemulihan itu bukan hanya pemulihan rumah tangga. Waktu kita bisa terima pasangan apa adanya, kita lulus, maka upah berkatnya kita Tuhan perhitungkan. Itu tadi, Tuhan pasti mengangkat ibu ya dari satu kemuliaan, maka ketika ibu diangkat karena melihat perjuangan ibu, yang namanya berkat atas rumah tangga itu pasti mengalir. Sesaat aja bangkrut. Karena saya pernah konseling satu orang ibu yang terima suaminya bangkrut sampai nggak bisa bayar uang kontrakan, makan hanya bisa beli telur. Tapi hari ini Tuhan sudah pulihkan mereka berdua, itu luar biasa. Berkat-berkatnya dikembalikan sama Tuhan. Kenapa? Karena ketika dua orang dipersatukan kembali dalam anggur yang manis, pemulihannya Tuhan. Kan Tuhan janji, segala sesuatu dibuat indah. Bukan hanya pemulihan hubungan, tapi pemulihan berkat. Ya, pemulihan semua yang hari itu kacau balau, Tuhan akan pulihkan. Banyak ada yang orang yang dipulihkan sampai mertuanya dipulihkan, iparnya yang tadinya tidak punya hubungan baik dipulihkan. Itu kenapa? Karena ketika Tuhan pulihkan, segala sesuatunya pasti indah, termasuk berkat-berkatnya ibu. Jadi ibu jangan mau bersungut-sungut dengan menerima suami yang bangkrut. Terima dia apa adanya. Nanti kalau Tuhan perhitungkan sudah lulus ibu, hati ibu mulia ya, batinnya ibu mulia, karakter ibu mulia. Wow, itu berkatnya nanti dilipat gandakan. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Baik, ada pertanyaan lain. Oke, saya lihat. Oke. Ada seorang ibu lagi keadaannya terpuruk, kena tipu orang, sedangkan uang itu juga uang pinjaman lagi begitu ya. Jadi ya dia yang harus tanggung kelihatannya gitu ya. Nah, gimana ini saya harus menghadapi ini, Bu? Silakan, Bu Gembala. Ya, biasanya kasus seperti ini karena kita ini gini, biasanya kita ini kayak jadi broker ya, nanggung hutangnya orang karena kita mau dapat selisih bunganya.
Nah, ini resikonya. Ya kalau memang orangnya enggak bangkrut, kita ya dapat untung terus lah. Tapi suatu kali kita kan nggak tahu keadaan orang yang pinjam uang kita ini bisa enak terus. Ya ini namanya resiko. Kalau dia untung terus, ibu ya untung. Tapi kalau satu kali bangkrut, ya namanya resiko. Ya harus ikut nanggung. Tapi ya sudah, percayalah Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Ya, waktu kita minta maaf, kita hancur hati, Tuhan tidak pernah pandang hina, saudara tetap harus bayar kewajiban saudara. Ya orang itu kabur, ya kalau saudara yang harus ngelunasi, ya itu harus dilakukan. Jangan sampai kita juga tidak melakukan tanggung jawab. Percayalah, kalau Tuhan lihat hati ibu tulus mau membayar uang yang bukan ibu pakai, nanti Tuhan yang akan perhitungkan semuanya ini. Ya, karena bagaimanapun pihak peminjam itu hanya taunya ibu, nggak mungkin tahu pihak ketiga yang saudara berikan pinjaman, taunya ibu. Ya kalau selama kita punya uang, ibu punya uang sesuai dengan jumlah yang ditagih atau diangsur, lebih baik diangsur ibu. Ya, karena itu memperhitungkan saudara di depan Tuhan itu orang benar, harus bertanggung jawab atas apapun kesalahan saudara. Nanti izinkan pembalasan selebihnya Tuhan akan kembalikan ketika ibu lulus secara ujian hati yang tidak kepingin nipu orang lain juga ya. Jadi itu ibu bayar aja kalau ibu mampu cicil ya. Kalau tidak mampu misalnya ya nyicil berapa minta kelonggaran. Pasti Tuhan kasih juga kemudahan untuk ibu melakukan pembayaran itu. Tidak usah bingung. Karena memang kesalahan ada di ibu juga kalau misalnya itu terjadi ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami satukan hati untuk berdoa syafaat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, urapan, kuasa, dan otoritas buat Ibu Eli sebagai gembala dan penolong dalam keluarga. Tuhan juga memberkati Pak Nyoto dan anak-anak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Feni, kiranya Tuhan memberikan umur panjang dan kesehatan. Kami berdoa untuk PD Victory Pusat Surabaya dan seluruh cabang yang ada di Jakarta, Bali, Semarang, Malang, Manado, Ujung Pandang, dan juga Papua dan tempat-tempat lain Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesatuan hati bagi setiap orang yang menjadi pelayan-Mu di tempat ini. Kami juga membawa Tuhan seluruh jemaat PD Victory ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan melimpah atas mereka. Engkau memberikan kedewasaan kerohanian bagi setiap jemaat yang ada, sehingga semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan mengampuni Indonesia, Engkau mengampuni setiap kesalahan bangsa dan negara kami, dan kiranya Tuhan berkenan turun atas Indonesia, sehingga Indonesia boleh pulih dan Indonesia boleh maju. Itulah doa-doa kami ya Tuhan. Biarlah saat ini kami menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu Ibu Eli. Terima kasih Tuhan, biar malam ini kami percaya kami mendapat kekuatan yang baru lewat firman dan kesaksian. Berkati Bu NN, biar Kau berkati rumah tangga, keluarga, anak-anak, suami, semua pekerjaan juga. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.